Jadi kan mending aku kan kenal orang yang mapan daripada aku. Halo, balik lagi di channel YouTube aku. Sekarang kita lanjut mengenai ke laki-lakian. Kita membahas mengenai laki-laki. Gini. Kan kemarin kita udah bahas tentang kewanitaan, sekarang bahas tentang kita mau bahas tentang laki-laki. Pokoknya jangan lupa tonton video ini sampai habis. Menurut kalian ini tipe ideal kalian itu seperti apa? laki-laki nih. Ya, mulai siapa dulu? Jadi terserah. Aku boleh. Kalau aku tadi harus pintar. Pokoknya laki-laki itu ya harus pintar karena untuk masa depan nih istilahnya itu tuh sekarang kan teknologi semakin canggih, kita nggak mungkin istilahnya apa sih ketinggalan informasi segala macam ya itu, dan semua informasi itu dapat kita dapatkan secara mudah gitu. Jadi ya itu tadi harus pintar, bertanggung jawab, yang kedua itu penting, kemudian sayang sama kita dan keluarga kita, karena kan itu nggak mudah ya meminta pasangan kita untuk menyukai keluarga kita, itu nggak mudah gitu. Terus yang nggak banyak sih, yang terakhir yang mau mengerti dan perhatian, itu adalah tipe laki-laki. Mungkin kalau aku sama dia nggak jauh beda 11-12, tapi urutannya yang berbeda. Dimana kalau dia pintar di urutan pertama, tapi kalau aku lebih ke laki-laki yang bertanggung jawab. Karena di sini aku punya pengalaman yang memang bertemu dengan beberapa laki-laki yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Dalam arti yang nggak bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih gitu. Terus aku pengen mendapatkan sosok laki-laki itu yang bertanggung jawab, kemudian pintar, terus kemudian mapan, kemudian dia bisa bikin aku bahagia. Udah. Fisik perlu nggak? Fisik perlu juga sih. Kalau aku selama ya dia masih ini sih tingginya lebih dikit dari aku, oke lah. Udah gitu aja. Yang penting dia nggak lebih pendek dari aku supaya aku bisa pakai heels. Pasangan kalian ini tipe idaman kalian nggak? Jujur ya, beberapa ada yang idaman aku, cuma beberapa ada yang enggak. Tapi kalau kita mencari yang 100% klop gitu, itu enggak ada. 100% sempurna itu enggak ada. Ya paling dia ini kalau sama aku 90%. Dan aku akan membuatnya jadi 100%. Sedikit idaman. Sedikit idaman, lebih dari idaman. Idamanmu. Iya. Idamanmu. Kalau aku ya nggak not bad lah. Not bad lah. Sudah termasuk kriteria, tapi ya enggak 100%. Ya, 100%. Terus kalau menurut kalian pasangan pelit tuh perasaan kalian gimana? Sedih aku sis. Enggak banget sedih aku kalau pasangan pelit. Tapi pasanganku nggak pelit. Nggak, kalau lihat cowok pelit ini bukan soal pasangannya. Kalau lihat cowok pelit dalam hal uang, selain uang kayak pelajaran, ilmu, tuh biasanya kan ada tuh pelit ilmu juga kan ada. Tuh kalau menurut kalian itu kalau hal kecil-kecil yang dibahas itu menurut kalian gimana? Ilfil sih aku kalau lihat cowok kayak gitu. Kamu akan menyindir apa biarin aja? Biarin aja. Karena itu udah bedanya. Dan pasti aku nggak bakal deket sama orang itu. Paling kalau berteman oke, tapi kalau deket enggak. Ya, aku pernah punya temen, ini nggak menyebut subjeknya. Jadi tuh kalau soal materi satu, dia pelit dalam segala apapun. Soal materi, dia per hari itu harus mengeluarkan uang segini, dan itu udah dilipet-lipet, makan siang segini, makan malam segini, makan pagi segini, kayak gitu. Terus kalau misalkan kita misalkan ada yang sakit atau ada yang temen yang punya musibah ya, misalkan meninggal atau apa, dia nggak mau ngeluarin uang.
itu untuk sumbangan segala macam. Tapi kalau weekend sering update gitu kan sama pasangannya makan di mana, dan makan di restoran-restoran yang mahal kayak gitu. Nah itu dalam kesehariannya kayak gitu nyumbang aja nggak mau. Kalau weekend, kalau makan, kalau gaya pacarannya itu high banget gitu loh. Itu udah amit-amit lah, jangan semuanya sampai untuk pasangannya. iya. Jangan sampai amit-amit. Lihatnya Iya. Kalau kalian seandainya mau berkeluarga, pasangan kalian harus mapan dulu atau enggak? Harus. Enggak. Harus. Oke. Karena aku pengen hidupku terjamin tanpa aku harus mengawali dari nol terlebih dahulu sama dia. Kan tadi Jadi kamu juga bilang harus mempunyai penghasilan sendiri. Iya, kalau aku punya penghasilan sendiri, tapi kan itu untuk aku sendiri. Maksudnya kan, ya kalau misalnya aku punya penghasilan sendiri, terus itu untuk aku sendiri, terus kalau misalnya nanti suatu saat dia itu, ya amit-amit sih, kalau misalnya dia itu udah nggak kerja, itu kan bisa membantu dia juga. Tapi yang penting, yang pertama dia itu harus punya mapan dulu dia harus mapan. Kerjaan. Pokoknya dia harus mapan yang bisa menjamin kehidupanku. Aku enggak sih, karena ya balik lagi, aku kan maksudnya dulu nikah juga dia belum punya apa-apa loh gitu. Kan Niki mau ketika kalian mau berkeluarga. Oke. Jadi kalau dari pendapatku ya, menikah, kalau orang yang mau menikah itu tidak harus mempunyai pasangan yang mapan terlebih dahulu. Misalkan pun tidak menemukan pasangan yang mapan, masa nggak menikah kan gitu kan logikanya. Ya beruntunglah orang-orang yang udah dapet, mungkin yang mau menikahi kita dan dia udah mapan, itu kan beda lagi cerita. Tapi kalau kita belum menemukan orang yang dirasa mapan, ya nggak mungkin dong kita nggak nikah kan gitu. Ya kalau bisa menemanilah dari bawah. Nanti kalau udah sukses kan itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Nanti makan cinta nggak apa-apa dulu. Kita beda. Karena kalau aku kan pribadi kan, mending aku kan kenal orang yang mapan daripada aku sama orang yang belum mapan, terus aku pacaran, terus menikmati dari nol, itu nggak bisa. Matre sedari dini. Kalian punya cara tersendiri apa enggak untuk menguji laki-laki itu baik atau enggak? Punya dong. Punya cara apa enggak? Punya dong. Kamu? Enggak ada trik-trik khusus. Punya. Kamu apa? Punya. Kalau kita misalnya ngetes dia, kayak misalnya ngetes dia, laki-laki itu baik apa enggak, kayak apa sih namanya, kita bersikap kekanak-kanakan nih, kita kekanak-kanakan. Nah, caranya dia men-treat kita itu kayak gimana sih, terus caranya dia itu nasihatin kita itu kayak gimana, itu kita perlu kenali juga. Terus kalau misalnya ada wanita lain gitu kan, wanita lain yang mencoba mendekati dia, nah itu dia responnya kayak gimana, itu juga tanpa sepengetahuan dia ya, tanpa sepengetahuan dia, kalau memang itu dia lagi diuji, dites. Berarti kamu pokoknya apapun itu dalam segi materi kamu uji apa enggak? Kalau dalam segi materi perlu diuji juga dong. Kalau misalnya aku minta nih sesuatu yang memang nggak penting buat aku, tapi itu mungkin yang harganya menurut dia tuh fantastis gitu. Nah dia tuh nanti responnya kayak gimana? Kan kita bisa lihat tuh dari responnya dia kayak gimana nanti. Kalau aku kurang setuju sih. Aku nggak punya cara-cara khusus, ya udah aku jadi diriku sendiri aja gitu kan. Ya dari diri sendiri, terus misalkan aku kenapa-napa atau gimana kan kita bisa lihat dia responnya kayak apa, itu bisa dilihat mengalir gitu aja, nggak usah pakai cara-cara yang kayak tadi gitu sih. Terus tadi yang dibilang misalnya dari materi pun diuji, nggak bisa aku. Karena malah takutnya nanti dia mikirnya malah macam-macam kan. Mungkin kita mikirnya, oh berarti kalau misalkan tadi yang dia bilang beli
barang sesuatu yang nggak penting tapi harganya fantastik, kalau menurut kita oh berarti dia pokoknya banyak gitu istilahnya. Tapi kalau dia pikirannya beda, itu malah akan merugikan diri kita sendiri. Oh nih cewek matre nih, nggak mau kok sama dia kayak gitu kan. Ya siapa tahu orangnya nggak kayak gitu kan, gitu. Terus tipe pria yang kalian hindari? Itu tadi pelit. Selain itu Playboy, Iya, playboy bisa jadi. pelit, playboy, terus tipe laki-laki yang kukunya panjang. nah kenapa emang? Karena kalau kukunya panjang itu pasti dia tuh pemalas. Nggak mesti. Enggak juga. Nggak. Kalau menurutku pribadi. Oke. Kan ini pribadiku. Terus Kadang cowok ada yang panjang loh, Atau salah nggak satunya. suka. Kalau Itu nggak pinter suka. laptop harus itu kan harus Iya, punya ngetik kuku. kan harus Biasanya punya ada kuku yang yang kuku harus Enggak, panjang. iya, tapi aku nggak suka. Itu tipe-tipe pria yang aku hindari. Terus apa lagi? Tipe pria yang membangkang sama ibunya. Terus Bisa apa aku lagi? hindari. Terus yang nggak punya kerjaan. Itu masih aku hindari. Berarti masih mapan sih. Masih dikerja ya. Udah, itu aja ya. Udah. Kamu? Ya, itu tadi pelit, playboy gitu. Dan satu lagi tipe cowok yang terlalu apa sih namanya tuh yang Posesif. bukan posesif juga. Aku nggak suka orang juga enggak. orang kita diposesif, aku nggak suka. Yang terlalu mementingkan diri sendiri, apa sih, kayak berdandan Perfeksionis. perfeksionis apa namanya? Tapi kadang yuk perlu. Tapi Enggak, bukan perfeksionis yang dia harus dandan begini begini, memperhatikan apa sih namanya? penampilan. Iya, ya memperhatikan penampilan tuh Wajar, nggak apa-apa. Tapi yang berlebihan gitu loh, apa-apa tuh dia ini apa dari atas sampai bawah tuh harus perfect gitu. Ya gimana ya? Ya wajar aja Kayak lah metroseksual bilangnya. gitu lah. Metroseksual. Dari tadi aku mau ngomong metroseksual nggak ada di sini. Oh, berarti dari segi penampilan, gaya harus up to date. Enggak. Iya itu. Iya, nggak juga up to sih. date juga Maksudnya nggak juga. metroseksual tuh yang ini banget tuh loh, harus perawatan. Oh, Karena iya, aku nggak suka cowok-cowok kayak metroseksual gitu sih. Kita kalah saing, Bu. Iya. Tapi teman kita banyak loh. Banyak. Tapi kan kita nggak menghindari mereka, langsung dihindari enggak. Cuma kan kalau kita itu membatasi diri sama mereka. Ngomongin di belakang. Iya, bisa jadi cowok yang lemes gitu lemes. juga. Tapi terus kadang nggak apa-apa sih cowok lemes, kan kita dapat gosip dari dasar gibah ya. Dan Perlu cowok tuh. yang menye-menye. Misalkan kan perawatan udah perawatan nih, terus nggak mau panas banget, itu iu banget. Tapi kadang cewek kan gitu. Ya kan ini Beda. cowok, ini cowok. Cewek nggak apa-apa, wajar. Nggak apa. Iya, kalau Seperti cowok itu. iu. Terus harus pintar agama apa enggak? Harus. Harus. Terus menurut kalian cowok itu dalam apa sih namanya, berhubungan, kalian kenal seandainya pacaran nih, kalian kenal itu ada apa masalah ciuman, seksual dan lain-lain, tuh harus apa enggak? Nggak harus. Nggak harus. Maksudnya kalau pas kenal, Enggak, Pas pacaran. setelah pacaran. Setelah pacaran. udah pacaran. Nggak harus. Nggak harus. Karena itu bukan tujuan utama kita pacaran gitu loh. Kita tujuannya pacaran itu kan mengenal satu sama lain, mendekatkan diri, terus gimana caranya kita supaya bisa maju ke langkah yang berikutnya. Cuma kalau ada itu kan bonus. Tapi kan bucin sekarang kan seperti itu. Layaknya seperti itu. Itu tuh gimana ya? Pendapat kita tentang itu. Kalau
pendapatku ya balik lagi ke aku. Kita kan orangnya ya bucin juga kan. Iya, kalau aku orangnya gini, terserah dia. Dia itu udah berani memutuskan, udah berani memilih, dia itu juga harus berani tanggung jawab dong dengan konsekuensinya. Terserah dia itu, maksudnya gini loh, kita itu nggak kurang kok pendidikan seks. Kita itu nggak kurang sebenarnya. Kalau misalnya dia itu melakukan sesuatu yang lebih dari batasannya, ya itu tanggung sendiri akibatnya, gitu kan? Istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya sekedar ciuman atau apapun atau seks atau apa itu, ya udah terserah dia itu gimana ya, nggak harus, tapi juga terserah orangnya sendiri lah. Dan itu kan kondisional ya. Misalkan nggak di tempat umum juga kan, misalkan lagi ada momen khusus atau apa, dikasih ciuman yang tadi bilangnya bonus tuh kan nggak apa-apa. Itu kan ibaratnya kan kita kan juga nggak terlalu menganut dunia barat ya. Terus kita juga masih dibatasi sama jilbab gitu kan. Jadi kan ya sebenarnya nggak boleh sih kalau belum boleh. Pacaran. Sebenarnya Untuk menikah adik-adik saya nggak boleh, tapi nggak boleh. Karena kan nggak boleh. Terus menurut kalian kalau ada laki-laki atau pasangan kalian mengungkit masa lalu atau mengungkit masa lalu kalian itu seperti apa, pendapat kalian itu seperti apa, dan kalian itu apa sih namanya, menanyakan, oh kamu ini udah nggak perawan nih, udah nggak itu, aku nggak mau sama kamu. Kalau ada laki-laki seperti itu bagaimana? Menurutku kalau ada laki-laki yang seperti itu gini ya, aku pribadi itu gini, kalau misalnya ya udahlah dia itu misalnya nggak perawan juga nggak apa-apa kan, toh juga kamu kan menikahi dia itu bukan untuk keperawanan juga, walaupun itu juga mungkin sebagian orang saat ini masih fanatik dengan hal itu ya. Tapi kalau menurutku sih sekarang ini udah wajar gitu loh kayak gitu. Bahkan kan di sekeliling kita aja itu banyak yang seperti itu, maksudnya yang udah nggak miss V-nya udah jebol lah apalah itu. Terus selama personalitinya dia baik, terus dia itu gimana ya, pengertian sama kita, terus bisa bikin kita nyaman, ya udah terima dia apa adanya. Selama dia itu bertanggung jawab sama pilihan yang udah dia buat di masa lalunya gitu loh. Kalau menurutku kayaknya kita itu sekarang udah nggak saklek-saklek banget sih orangnya yang harus perjaka, harus perawan gitu kan, enggak. Tapi kalau ada cowok yang kayak gitu, oh kamu udah nggak udah nggak virgin, berarti aku nggak mau sama kamu, ya udah itu pilihan dia. Kita nggak harus maksa kamu harus mau nih nikah sama aku walaupun aku udah nggak virgin. Ya udah, kalau itu aja udah sebelum menikah aja udah diungkit terus, itu pasti akan kedepannya akan lagi ke depannya gitu. Ini aku mau loh nikah sama kamu udah nggak virgin, aku mau. Tapi kalau nyakitin kita sih. Kalau orang mengungkit masa lalu, kalau untuk bertanya-tanya, untuk mengenal kita lebih dalam, perlu dengan mesti menanyakan masa lalu kita, it's okay, nggak apa-apa. Karena itu juga perlu dia buat kedepannya itu harus seperti apa gitu. Tapi kalau diungkit-ungkitnya ketika marah, nah itu udah beda lagi, konteksnya udah beda. Iya. Soalnya juga aku juga tipe orang yang ngasih tahu nih, ini masa lalu kayak gini loh. Ya udah itu udah sekedar untuk info aja, kayak gitu. Kalau ada cowok yang main tangan, aku tinggalin. Kalian pernah nggak? Enggak. Aku pernah mengalaminya sendiri. Bahkan waktu pacaran, kita udah pacaran lama, keluarga kita udah deket nih, udah kenal satu sama lain. Bahkan kita udah ada pertemuan keluarga juga. Tapi sekali dia main tangan, aku langsung nggak mau. Karena itu bakal terulang dan karena itu habit sih. Tapi kan banyak wanita yang bertahan dengan laki-laki seperti itu. Itu berarti ada something yang harus dipertahankan dia. Mungkin wanita-wanita itu punya alasan khusus. Misalkan mereka udah nikah, terus ada anak, mungkin ada anaknya atau apa gitu. Tapi kalau terus-terusan
kita maksudnya wanita itu disakiti terus, ya harusnya sih aware sih, si wanitanya aware sih, ya udah tinggalin aja. Kalau aku tinggalin seperti itu. Terima kasih buat kalian berdua. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Ini pendapat mereka, pendapat bisa beda-beda ya. Jadi kalian jangan menelan mentah-mentah. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan Bye-bye. kalau